Seorang dukun wanita muda bertemu dengan pria tampan dan langsung jatuh cinta. Namun ia melihat hidup pria itu tidak lama lagi karena ada arwah jahat yang ada di dekatnya. Semua itu terlihat di mana ketika pria ini masuk, ia berjalan terbalik dan itu berarti hidupnya tak lama lagi. Dari situlah dukun ini bertekad untuk melindungi pria tampan ini. Pak Sun Ah adalah dukun muda yang dipercaya orang-orang memiliki kemampuan yang hebat sama seperti ibunya. Namun di satu sisi ia adalah seorang siswa yang harus bersekolah. Pagi itu Sung Ah yang terlambat harus memanjat pagar namun terjatuh dan untungnya ditangkap oleh teman dekatnya Jiho. Jiho sendiri adalah anak populer di sekolahnya sehingga Sung Ah tidak bisa terlalu lama bersama temannya itu. Malam itu mereka belum pulang. Salah satu murid yang kebelet kemudian ke toilet sendirian. Diam-diam ada sosok hantu yang sudah siap menyerangnya. Pria itu menyadarinya ketika ada tetesan air mengenai lehernya. Pria itu kemudian berlari ke kelas memberitahukan kepada teman-temannya ia melihat hantu di toilet. Namun yang lain tentu tidak percaya hal-hal mitos seperti itu. Karena Sung Ah adalah dukun, sekali-sekali ia bisa melihat sosok arwah yang tidak bisa pergi dari tempat tinggalnya. Ia melihat kakek tua berdiri di sana. Malam itu, Sun Ah akan melaksanakan hari-harinya menjadi dukun yang mengobati para pasien-pasien yang sudah mengantri meminta bantuannya. Sampai tiba-tiba Sung Ah kedatangan seorang pria tampan yang akan menjadi pasiennya selanjutnya. Namun Sung Ah heran ketika melihat pria itu masuk. Pria itu berjalan terbalik yang memiliki arti berbahaya karena biasanya hidupnya dalam bahaya. Pria ini bernama Gyeon Woo yang datang bersama neneknya karena neneknya merasa cucunya ini selalu mengalami hal-hal buruk dan meminta Sun Ah melindungi cucunya. Anehnya Sun Ah malah menanyakan hal aneh kepada pria itu apa yang dilakukannya ketika melihat seseorang menangis. Pria itu bilang ia akan berdiri di dekatnya sampai seseorang itu tenang tanpa mengganggunya. Sun Ah langsung yakin kemudian memegang tangan nenek pria itu. Ia berjanji kepada pria itu bahwa dirinya akan melindunginya apapun yang terjadi. Tak lama ketika mereka sudah pulang, ibu Sun Ah masuk dan memarahi anaknya karena sembarangan berjanji kepada orang. Apalagi arwah jahat begitu kuat di dekat pria tersebut. Ternyata dulu Sun Ah pernah menyelamatkan kakek tua yang berjalan terbalik di masa lalu. Setiap hari ia mencoba melindungi kakek itu dari arwah-arwah jahat yang mencoba mendekatinya. Sampai hari itu Sun Ah menemukan jimat kakek itu di jalan dan nyaris sebuah mobil menabrak Sun Ah. Tapi mobil itu berbalik dan menewaskan kakek itu. Esoknya tiba-tiba kelas Sun Ah kedatangan anak baru dan mengejutkan itu ternyata adalah Gyeon Woo, pasien Sun Ah sebelumnya. Sun Ah begitu kaget sampai terbangun dari tidurnya, membuat teman-temannya mengira dirinya sedang cari perhatian. Saat pulang, Gyeon Woo melihat ekskul panah dan mengingat masa lalunya yang dulu adalah seorang atlet panah, namun harus berhenti tiba-tiba. Jiho kemudian melihat anak itu dan mendekat kepadanya, namun Gyeon Woo terlihat tidak nyaman dan meninggalkan Jiho. Malam itu lagi-lagi seorang anak yang ke toilet diganggu hantu air sampai membuat dirinya kejang-kejang. Di satu sisi, Gyeon Woo yang akan pulang bertemu arwah kakek yang kemudian langsung berubah menjadi jahat. Kakek itu mencoba menghancurkan papan iklan untuk menyakiti Gyeon Woo. Sun Ah melihatnya dan kemudian berlari mengejar pria itu sebelum papan iklan itu nyaris mengenainya. Ketika Gyeon Woo sadar dan langsung memeluk gadis itu. Namun Gyeon Woo tampak tak senang dengan Sun Ah kemudian meninggalkannya sendirian. Sun Ah bertekad akan menyelamatkan Gyeon Woo. Ia sampai menemui dukun lain untuk membuatkannya jimat karena Sun Ah takut meminta tolong kepada ibunya. Ketika jimat itu jadi, ia akan memberikan kepada Gyeon Woo dan neneknya ketika datang nanti. Namun ketika mereka datang, Gyeon Woo tampak tak senang kemudian menuduh Sun Ah adalah dukun abal-abal yang hanya menginginkan uang saja. Namun tekad Sun Ah ternyata tidak menyerah. Dia akan mencoba menyelamatkan pria itu bagaimanapun caranya. Di sekolah, Sun Ah sudah menyiapkan banyak jimat untuk diberikan kepada Gyeon Woo. Jiho yang melihatnya meminta Sun Ah untuk memberikan sedikit kepada teman kelas mereka yang kemarin pingsan setelah melihat hantu di kamar mandi. Tentu saja Sun Ah menolaknya karena anak itu tidak setampan Gyeon Woo. Tapi ketika jam istirahat, Sun Ah malah bingung bagaimana dirinya memberikan jimat itu kepada Gyeon Woo yang sangat cuek. Sun Ah tidak sengaja melihat jejak tangan di dinding. Asalnya dari toilet laki-laki. Sun Ah pun masuk dan mencoba duduk di dalam salah satu bilik dan menemukan hantu itu muncul. Sun Ah langsung menangkapnya dan berjanji akan mengembalikan hantu itu ke alamnya. Tiba-tiba ada sekelompok laki-laki datang dan Gyeon Woo di sana. Sun Ah bersembunyi bersama hantu itu. Tapi tiba-tiba hantu itu berubah menjadi ganas dan menyerang Gyeon Woo. Sun Ah langsung menempelkan jimat di selang air dan menyiram mereka semua termasuk Gyeon Woo agar hantu itu tidak menyakiti Gyeon Woo.
Demi melindungi pria ini, Sun Ah mencoba berbagai cara untuk menaruh jimat kepada Gyun-woo karena suka kepadanya sejak pandangan pertama. Sun Ah, dukun imut yang menutupi identitasnya, diberikan jimat oleh ibunya untuk diberikan kepada Gyun-woo. Sebelumnya, hantu kamar mandi di sekolah nyaris menyakiti Gyun-woo setelah melihat pria itu. Sun Ah kemudian menyiram air menggunakan selang yang dilapisi jimat untuk menyelamatkan Gyun-woo dari hantu itu. Namun sejak saat itu, mereka dihukum membersihkan halaman sekolah oleh guru mereka. Ji-ho, sahabat Sun Ah, mencoba membantu gadis itu dengan berpura-pura jatuh untuk mengambil HP Gyun-woo. Ternyata kedua anak ini ingin memasukkan jimat ke dalam HP Gyun-woo. Tepat saat itu nenek Gyun-woo yang datang ke sekolah melihatnya. Tentu saja Gyun-woo kemudian kehilangan HP-nya itu. Dan ketika Gyun-woo mengejar neneknya memberikan HP Gyun-woo yang katanya ditemukan oleh Sun Ah dan Ji-ho. Di kelas, salah satu anak mencari tahu tentang Gyun-woo dan menemukan artikel yang mengatakan bahwa Gyun-woo dulunya pembakar sekolah. Namun benar tidaknya rumor itu masih belum jelas. Sun Ah dan Ji-ho ternyata diajak makan oleh nenek Gyun-woo. Inilah kesempatan Sun Ah untuk menaruh jimat-jimat lain di rumah Gyun-woo. Sun Ah datang duluan dan disambut dengan Gyun-woo yang dingin dan masih enggan untuk dekat dengan gadis ini. Sedangkan Ji-ho sendiri menemani nenek Gyun-woo berbelanja. Diam-diam Gyun-woo memberikan air kepada Sun Ah yang ternyata sudah dihangatkannya. Dan itu membuat Sun Ah senang. Ketika mereka makan malam bersama, tiba-tiba nenek Gyun-woo menceritakan bahwa orang tua Gyun-woo jauh di luar kota, maka dari itu dirinya tinggal dengan neneknya. Tiba-tiba Sun Ah bercerita bahwa dirinya juga adalah anak angkat dari ibunya yang sekarang, dan dia belum pernah bertemu orang tua kandungnya. Di rumah Sun Ah, pelanggan sudah mengantri. Alhasil Sun Ah harus segera pergi ke sana sebelum terlambat. Ketika pulang, nenek Gyun-woo mengucapkan terima kasih kepadanya dan neneknya mengetahui bahwa Sun Ah adalah seorang dukun. Rumor buruk tentang Gyun-woo menyebar satu sekolah sehingga membuat dirinya dikucilkan. Tentu saja Sun Ah dan Ji-ho masih bersikeras ingin dekat dengannya walau orang-orang enggan. Hari itu lagi-lagi Sun Ah melihat Gyun-woo yang berjalan terbalik, namun ada api yang menjalar di dekatnya. Gyun-woo marah kepada dukun Sun Ah karena sudah memanfaatkan neneknya untuk memberinya banyak hal. Esoknya di sekolah, Gyun-woo yang hendak membuang sampah tiba-tiba dikejutkan ada api yang tiba-tiba muncul di gudang ini. Ternyata ini adalah perbuatan arwah jahat yang tidak senang kepada Gyun-woo. Sun Ah yang sadar kemudian segera mencoba membuka pintu gudang itu. Dan ketika ia masuk, ia melihat sosok arwah jahat itu. Sun Ah melemparkannya garam namun tidak mempan. Sampai akhirnya Ji-ho datang kemudian menyemprotkan alat pemadam. Setelah kejadian itu, mereka dipanggil guru dan guru itu menuduh Gyun-woo penyebabnya namun dibela oleh Sun Ah dan Ji-ho. Walau Gyun-woo sebenarnya tidak ingin ada pembelaan dari mereka. Malam itu Sun Ah kedatangan nenek Gyun-woo sendirian. Neneknya menceritakan nasib buruk selalu menyertai Gyun-woo dan membuatnya berhenti dari hobi memanahnya. Namun diam-diam pelatih memanah di sekolah tertarik dengan Gyun-woo tanpa memedulikan rumor tentang anak itu. Tapi Gyun-woo menolak tawaran itu. Sun Ah sadar ia memegang arwah nenek Gyun-woo. Ternyata neneknya sudah meninggal dan kini Gyun-woo sendirian. Namun neneknya meminta Sun Ah untuk selalu melindungi cucunya itu. Dan begitulah akhirnya Sun Ah bertekad akan melakukan apapun agar Gyun-woo bisa selamat. Dukun ini menjaga pria yang disukainya dari arwah-arwah jahat yang berkeliaran selama pria itu ada di pemakaman neneknya. Tidak ada orang yang datang ke pemakaman nenek Gyun-woo karena dirinya tidak memiliki teman. Di tempat berbeda, ibu dari dukun Sun Ah sedang akan melakukan ritual pengusiran hantu yang kuat yang sudah lama mendiami rumah tua ini. Dia membawa anak-anak buahnya dan kakaknya untuk melakukan ritual kali ini. Tiba-tiba di tempat pemakaman nenek Gyun-woo, paman dan bibinya datang, namun mereka tidak senang dengan kehadiran Gyun-woo di sana karena dianggap pembawa sial. Pamannya bahkan memarahinya sampai Sun Ah turun tangan untuk melerai mereka semua. Namun Sun Ah malah mendapatkan perlakuan tidak enak karena dirinya hanya seorang dukun. Sampai tiba-tiba datanglah Ji-ho untuk membantu Gyun-woo karena paman Gyun-woo yang jahat kepadanya. Ibu Sun Ah pun melangsungkan ritual pengusiran roh jahat, namun roh yang begitu kuat itu malah berbalik menyerang mereka. Bahkan sampai membuat ibu Sun Ah terduduk dan telinganya berdarah. Ibu Sun Ah gagal mengusir roh di rumah tersebut dan ketika semua orang bubar, ia menemukan sebuah anting. Ini mengingatkannya dengan seorang wanita cantik yang adalah dukun sama seperti dirinya. Wanita cantik ini adalah dukun yang memiliki kepribadian yang misterius. Ia tahu seorang anak akan tewas namun tidak berniat membantunya. Di masa lalu, wanita ini bahkan rela melakukan perjanjian dengan roh jahat untuk menguatkan kemampuannya sebagai seorang dukun. Gyun-woo akhirnya diminta pulang oleh pamannya sendiri karena orang tuanya akan datang. Bahkan orang tua Gyun-woo sendiri enggan berdekatan dengan anak mereka sendiri. Ji-ho mencoba
mengikuti Gyun-woo untuk memastikan dirinya baik-baik saja. Namun Gyun-woo tampak kurang nyaman. Ketika sampai di rumah, tangis Gyun-woo pecah karena kini ia hanya sendirian tanpa sosok neneknya. Ia menyesal sudah bertingkah buruk dengan neneknya sebelum kematian neneknya hanya karena membawanya menemui dukun. Semua keluarganya membencinya. Hanya neneknya lah yang selalu senang di dekatnya. Ketika Sun-ah pulang, anak ini marah-marah kepada ibunya karena saat dirinya di pemakaman, ibunya tidak menjawab teleponnya. Akhirnya bibi Sun-ah menanyakan apa yang dibutuhkannya. Sun-ah dengan lantang menjawab ia ingin membantu cinta pertamanya. Bibi Sun-ah kemudian memberinya sebuah buku untuk dipelajari Sun-ah. Wanita ini rela menjadikan dirinya sebuah jimat untuk melindungi cinta pertamanya yang dihantui roh jahat yang ingin membuat Gyun-woo mengakhiri hidupnya. Sebelumnya, Sun-ah yang diberi buku petunjuk dari bibinya mencoba mempelajari buku tersebut, bahkan saat dirinya di sekolah. Saat pulang karena Gyun-woo tidak masuk sekolah, Sun-ah datang menjenguk pria itu di rumahnya. Sun-ah mencoba menanyakan keadaan Gyun-woo karena takut pria itu tidak makan atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Sun-ah kemudian langsung sedih ketika melihat sosok hantu hitam yang selalu muncul ketika seseorang berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya ada di rumah Gyun-woo. Sun-ah berpesan untuk jangan memikirkan hal-hal buruk karena jika tidak, nenek Gyun-woo pasti akan sedih. Sun-ah kemudian pulang karena terlanjur sedih melihat Gyun-woo diam-diam berkeinginan melakukan hal buruk itu. Ketika Gyun-woo mengejarnya, ia malah bertemu Ji-ho yang baru datang di sana. Ji-ho memberikannya kunci ruang memanah karena sebelumnya pelatih memanah yang tertarik kepada Gyun-woo menyuruh anak itu memberikannya kepada Gyun-woo. Di tempat berbeda, ibu Sun-ah sendiri bertemu seorang penjual barang dukun yang ingin tahu soal dukun cantik bernama Yum-hwa, yang ternyata adalah wanita cantik dan misterius ini. Karena Sun-ah sekarang merelakan dirinya menjadi jimat bagi Gyun-woo, wanita ini harus selalu menyentuh fisik Gyun-woo agar roh jahat menjauh dari Gyun-woo. Tentu saja hal ini tidak mudah, karena Gyun-woo sendiri merasa risih karena Sun-ah selalu ada di dekatnya. Saat di kelas, Sun-ah tiba-tiba memegang tangan Gyun-woo karena hantu hitam itu terus mendekat kepada Gyun-woo. Tapi Gyun-woo kemudian memukul tangan Sun-ah dan membuat hantu itu menjauh. Sun-ah yang heran kemudian menyuruh Gyun-woo untuk memukulnya lagi karena roh hitam itu tampak takut. Tidak berhenti sampai di situ, Sun-ah terus mendekat kepada Gyun-woo dan selalu menyentuh pria itu dimanapun ia melihat keberadaan Gyun-woo. Lalu ketika jam olahraga, Sun-ah sengaja roll depan mengarah ke Gyun-woo agar bisa bersentuhan dengan pria itu. Tentu saja tingkah Sun-ah itu selalu dilihat sahabatnya Ji-ho yang sampai keberatan karena Sun-ah jadi terlihat mencuri-curi kesempatan untuk dekat dengan Gyun-woo. Tapi Sun-ah kemudian bercerita rencananya kepada Ji-ho bahwa dirinya kini adalah jimat yang akan melindungi Gyun-woo, maka dari itu ia harus selalu melakukan skinship dengan Gyun-woo agar arwah itu menghilang. Saat pulang sekolah, Sun-ah masih melihat roh jahat mengikuti Gyun-woo pulang. Diam-diam Sun-ah mengikuti pria itu, namun tiba-tiba dikagetkan dengan Gyun-woo yang tahu bahwa Sun-ah mengikutinya. Ternyata Gyun-woo akan pergi ke rumah Abu, tempat Abu neneknya tersimpan. Di sana Sun-ah malah menangis ketika melihat foto nenek Gyun-woo bersama cucunya yang baru saja mendapatkan medali emas panahan. Ternyata Gyun-woo bilang saat dulu dirinya mengikuti kompetisi itu, ia begitu gembira, sehingga membuat neneknya begitu bersemangat untuk mendukungnya. Sembari Gyun-woo menceritakan hal itu, Sun-ah melihat roh jahat itu semakin menjauh dari Gyun-woo karena Gyun-woo akhirnya memiliki keinginan untuk hidup lebih lama. Diam-diam Gyun-woo mampir ke ruang latihan panahan dan mencoba panahnya lagi. Ia berlatih diam-diam karena sudah lama tidak memegang alat kesukaannya ini, dan pelatih panahan dari jauh melihat hal itu dengan bangga. Esoknya di sekolah ketika belajar kelompok, Sun-ah melihat ada hantu bayi di dekat salah satu temannya. Sun-ah takut hantu itu akan bereaksi di dekat Gyun-woo. Apalagi ibu Sun-ah bilang hantu bayi adalah hantu paling merepotkan karena tidak bisa bicara. Pulangnya pelatih panahan meminta Gyun-woo berlatih sebentar, dan ketika Gyun-woo memanah, hantu hitam ini semakin lama semakin menjauh. Esoknya ketika Gyun-woo bersama Sun-ah, hantu hitam itu akhirnya pergi meninggalkan Gyun-woo karena Gyun-woo sudah mulai gembira lagi. Identitas dukun ini nyaris ketahuan setelah seorang YouTuber yang merekamnya menggugah videonya di YouTube. Alhasil, teman Sun-ah di sekolah melihat Sun-ah dengan menutup sebagian wajahnya untuk memeriksa. Malam itu, ibu Sun-ah meminta anaknya menemaninya menyegel rumah dengan roh jahat yang kuat agar tidak dimasuki orang. Namun, kedua YouTuber nekat ini susah dikasih tahu dan akhirnya membuat dia masuk tanpa izin. Ketika ibu Sun-ah dan Sun-ah pergi, mereka masuk diam-diam dan membuat salah satu pria kesurupan roh jahat tersebut. Sun-ah yang masih bertekad melindungi cinta pertamanya berpura-pura memberikannya lip balm miliknya dan membuat alasan bahwa bibir Gyun-woo perlu pelembab. Setelah kejadian mereka berpegangan tangan, Gyun-woo sedikit-sedikit mulai luluh terhadap Sun-ah. Apapun hal konyol yang dilakukan Sun-ah, Gyun-woo terlihat nyaman-nyaman saja. Tentu saja sahabat Sun-ah, Ji-ho, merasa cemburu kepadanya, apalagi ketika di kantin ketika Ji-ho menawarinya tempat duduk, Sun-ah malah duduk di samping Gyun-woo. Saat pulang, ternyata ibu Sun-ah meminta anaknya pulang cepat, dan akhirnya Sun-ah harus pergi
pergi sendirian tanpa kedua pria ini. Malam hari ini, kedua dukun ini akan melakukan ritual pembersihan roh setelah rumah ini menelan seorang korban yang membuatnya tidak bisa bangun. Di tempat Gyun-woo tidak disangka dukun cantik ini datang menjenguknya. Ternyata tugas dukun Yom-hwa adalah melindungi keluarga Gyun-woo dari kesialan dirinya. Dukun ini terang-terangan menempelkan tanda jimat ke foto dirinya bersama neneknya yang sudah meninggal, dan itu membuat Gyun-woo marah sekali. Terakhir, dukun itu kemudian menebarkan garam kepada Gyun-woo agar kesialannya tidak menular kepada orang tuanya dan keluarganya yang lain. Saat di sekolah, salah satu anak yang menonton YouTuber yang bertemu dukun Sun-ah dan ibunya, dan ketika dirinya melihat Sun-ah, ia merasa heran dan mencoba menutup sebagian wajah Sun-ah yang mirip dukun yang ada di video itu. Kelas sudah ramai karena pria ini sudah menyebar gosip yang tidak-tidak tentang identitas asli Sun-ah. Sampai akhirnya Gyun-woo datang dan memarahi mereka semua. Ketika ia keluar, Sun-ah mengejarnya. Namun Gyun-woo malah memarahi Sun-ah yang hanya bisa tersenyum saja tanpa melawan. Ji-ho marah melihat Sun-ah diperlakukan seperti itu, apalagi tahu Sun-ah menyukai Gyun-woo. Kedua pria ini memanah dan Ji-ho menceritakan bagaimana masa lalu Sun-ah yang tidak memiliki teman saat SMP dulu, dan Ji-ho mencoba mendekatinya. Ia meminta Gyun-woo untuk tidak kasar kepadanya karena Ji-ho juga menyukai Sun-ah. Ketika malam, Sun-ah bersama ibunya pulang setelah selesai melakukan ritual, dan tidak sengaja Gyun-woo melihat mereka. Gyun-woo meminta foto kepada dukun Sun-ah karena ia bilang temannya di sekolah dicurigai mirip dirinya. Namun Sun-ah tidak bisa melakukan itu. Akhirnya ketika pulang, ia menangis kepada ibunya karena tidak bisa bertemu dengan Gyun-woo. Ibu Sun-ah kemudian membawa Sun-ah ke sebuah butik untuk mengganti bajunya agar Sun-ah bisa bertemu Gyun-woo. Sampailah Sun-ah menemui Gyun-woo. Di sana mereka berdua bercerita masa lalu masing-masing dan ketakutan mereka masing-masing. Di mana Gyun-woo dari kecil selalu diperlakukan buruk dengan seorang dukun keluarganya dan membuat dirinya sangat membenci profesi dukun sampai sekarang. Setelah itu, Sun-ah tiba-tiba memeluknya, memberi pria itu ketenangan. Besok paginya, keduanya pergi ke sekolah bersama dan naik sepeda bersama-sama tanpa sosok Ji-ho yang sudah menunggu mereka. Mereka juga manjat pagar berdua karena sudah terlambat. Bahkan Gyun-woo tidak ragu untuk menggendong Sun-ah.